Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung ke Teh Rika nih. Teh Rika, kalau dengan situasi seperti saat ini, apa yang bisa dilakukan oleh konsumen ya untuk tetap berbelanja sesuatu yang aman untuk mereka, yang halal begitu, tapi mereka juga harus tetap hati-hati. Apakah hanya bisa melihat atau menggantungkan dengan logo halal saja, atau sebenarnya secara kasat mata ini kita bisa memilah begitu? Sebenarnya kalau misalkan di sini masyarakat mau concern tentang halal, itu kita bisa belajar mengenai positive list halal untuk produk-produk yang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, misalkan seperti sayur dan buah. Sebenarnya ini kan produk olahan ya. Kalau misalkan kita mau gimana caranya untuk mengkonsumsi makanan halal dengan cara yang sangat mudah adalah dengan kembali ke real food. Makan buah, makan sayur, makan daging dengan sembelih yang halal gitu. Udah yang paling aman. Iya, udah yang paling aman insya Allah. Jadi kalau memang mau yang paling mudah ya seperti itu. Sebenarnya ini juga bisa jadi momen untuk remind kita ke anak-anak, terutama ini konsumernya banyaknya anak-anak. Ternyata makan seperti ini kurang baik untuk kamu. Jadi nggak cuma baik karena memang dia ternyata tidak halal, tapi juga nggak baik untuk kesehatan, bikin gigi bolong dan sebagainya. Jadi kita juga bisa sambil ada diskusi, edukasi dan dialog iman dengan anak-anak. Jadi sebenarnya sebagai media dakwah juga kita juga gitu untuk kembali ke real food, kembali ke makanan sehat yuk gitu kan. Tapi kalau memang insya Allah untuk seperti yang Mbak Beta dibilang, untuk brand-brand lain yang sudah ada logo halal, insya Allah kita percaya, kita trust ya, karena kita punya ulama sebagai wakil kita ya. Insya Allah kita juga percaya yang sudah disampaikan itu juga, ini juga satu momentum yang alhamdulillah banget di Indonesia sertifikasi halal ada wajib ya. Jadi kita juga ada pelindung, ada protection untuk kita sebagai muslim, jadi kita juga nggak bisa sembarangan gitu kan. Seperti itu juga harus diapresiasi, dan ini sebagai peringatan kita bersama gitu untuk ya udah kita kembali ke real food, bisa seperti itu sih solusi. Tapi Teteh selaku influencer begitu ya, dan juga sekaligus konsumen, pernah tidak sih mengalami bahwa menemui mungkin salah satu produk yang tidak halal begitu, lantas apa yang dilakukan? Kita perlu melaporkannya kemanakah? Itu kan biasanya masyarakat awam ini banyak yang tidak terinformasi hal-hal seperti itu begitu ya? Iya, sering sebenarnya, beberapa kali kita temui. Biasanya kita lakukan lewat edukasi, biasanya kalau saya baru sebatas di sosial media dan ke anak-anak atau ke sekolah, atau misalkan ke lingkungan terdekat, ke keluarga dan lain sebagainya. Tapi harapannya sebenarnya kesadaran tentang titik kritis halal ini jadi kesadaran bersama di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya masyarakat sudah paham titik kritis halal, misalkan ini kenapa bisa ada mengandung ini, karena memang dia punya titik kritis halal gitu. Jadi kalau kita tahu yang solusinya apa, solusinya dengan positive list halal. Jadi itu bisa lebih baik untuk kita memilah belanja kita, memilah konsumsi kita seperti itu. Oke, baik. Pak Kiai, ini kalau melihat data-data dari Babe tadi kan sangat banyak ternyata produk-produk yang memang harus difokuskan untuk kemudian ini dijaga sertifikasi halalnya begitu. Nah ini kan kalau dari Pak Kiai sendiri melihat celah mana yang bisa dihindari untuk kemudian terjadi lagi hal-hal seperti ini sebagai evaluasi lah paling tidak? Ya saya kira kalau kita mengawasi 5,6 juta produk amat berat lah ya. Jadi yang rasional ya tentu kembali kepada undang-undang saja, bahwa ketentuan mengenai pengawasan ya kepada produk yang telah bersertifikasi halal ya harus dilakukan dengan term misalnya 2 tahun sekali harus ada audit. Oke, audit ulang begitu ya? Audit ulang. Kalau sudah audit, oke, boleh diperpanjang 4 tahun misalnya kan. Tapi kalau misalnya ternyata dalam audit terdapat, nah atas misalnya terdapat penggantian ingredient yang nggak dilaporkan atas temuan masyarakat misalnya atau BPJPH sendiri, nah itu bisa dibatalkan sertifikat halalnya kan begitu. Nah itu pertama. Yang kedua, ya kami sih melihat sangat lemah sekali BPJPH ini kan, karena ini salah satu masukan juga ya tentunya ya, harus kita terima nih sebagai kelemahan. Sudah diumumkan ya, kita masih jumpai nih bahkan di e-commerce ya. Pak Kiai ini dapatkan hari ini ya? Ya, hari ini saya dapat dari e-commerce. Oke. Dari apa yang banyak dijual tuh? Di warung-warung. Bukan, e-commerce tuh yang e-commerce. Baik, kita nggak bisa ya, menyebutkan salah satunya, tapi yang jelas di e-commerce tersebut ini terjual sangat bebas ya Pak Kiai ya? Sangat bebas, dan ini kan saya dapat buktinya nih, ada tuh, ya kan? Nah kemudian ini dari beberapa supermarket di Jawa Barat dan di Jakarta masih ada nih, ya kan? Ya.
Nah, Yang ini seharusnya artinya sudah ditarik. belum terinformasi bahwa produk ini yang haram tapi berlogo halal ini masih beredar di masyarakat. Bagaimana pengawasannya? Harusnya segera nih untuk melindungi masyarakat, melindungi konsumen, terutama anak-anak muslim, kaum muslim, ini segera diinformasikan kepada pemilik gerai waralaba, ya kan? Nah, ini bagaimana mungkin di pasar yang bebas? Ya. Sedangkan 2 saja yang saya dapatkan dari Indomaret dan Alfamart, ini masih banyak, masih beredar. Saya tanya kepada mereka penjaga toko, mereka bilang belum terinformasi mengenai penarikan. Nah, Iya. ini artinya himbauan atau announcer dari BPJPH belum nyampe Betul. kepada pemilik waralaba dan kepada produsen. Maka mulai besok kami lakukan investigasi. Hasilnya ini kami sebagai founder Indonesia Awards akan melakukan penegakan hukum kepada para produsen yang diduga Melanggar tricky, ini ya. melanggar ini, untuk edukasi juga supaya jangan orang bebas melakukan apapun termasuk merugikan masyarakat. Bayangkan bapak ibunya mencari harta, mencari rezeki yang halal Ya. untuk anaknya belanja produk halal, ternyata produknya halal Ya. tetapi barangnya haram. Astagfirullahaladzim, ini kan sangat berat ini. Kepada siapa lagi masyarakat ini percaya? Wong yang sudah berlogo halal saja masih haram di dalamnya. Lalu bagaimana masyarakat memilihnya? Sedangkan yang Kecolongan namanya begitu ya, Pak sertifikasi Kiai ya? halal itu Ya. adalah jaminan adanya bahwa produk yang di dalam kemasan itu sudah halal. Itulah kemudian ditera dengan logo halal. Baik. Sekaligus akuntabilitas bahwa produk itu dipertanggungjawabkan Baik. kehalalannya. Nah, sekarang dengan adanya peristiwa ini, ya memang BPJPH tadi sudah disampaikan atas prakarsa BPJPH melakukan sidak terdapat temuan seperti ini. Baik. Nah, berarti ini yang harus kita investigasi. Ya. Kalau memang dari pengusahanya latar belakang melakukan ini, ya, Ya. kita harus lakukan penegakan hukum. Artinya seluruh pihak ini memang harus menaruh perhatian dalam Iya. adanya kasus ini, tidak bisa disepelekan begitu ya, Betul. karena konsumen tentunya lagi-lagi ini sangat dirugikan. Iya. Tapi dengan adanya kasus ini tentunya kita harapkan juga konsumen ini bisa lebih waspada begitu ya Pak Kiai ya, dan juga saling bekerja sama antara pemerintah Tapi dan juga waspadanya seluruh pihak. bagaimana? Wong ini udah sertifikasi halal, masih Oke. diwaspadai lagi. Baik, itu yang harus menjadi fokus pemerintah Iya, tentunya ya, betul. untuk lebih disiplin lagi. Kalau tadi Pak, pesan dari Pak Kiai ini untuk mengaudit ulang, untuk Ya. lebih perhatian lagi dengan adanya Betul. produk-produk tersebut. Betul. Terima kasih banyak atas waktu dan juga Sama-sama, penjelasannya terima Pak kasih. Kiai dan juga Teh Rika. Kita harapkan ini tidak terulang lagi tentunya, dan juga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih, ya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan informasi Tahta Suci Vatikan merilis video yang menunjukkan jenazah Paus Fransiskus terbaring di dalam peti jenazah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.